Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Aktif dari kelas 3B Sistem Informasi. Hari ini saya ingin membuat tugas kajian tentang case start. Nah, case start itu apa sih? Case start adalah suatu sistem yang ada di Stockbit gitu. Jadi ini case start ini itu bisa memudahkan kita untuk mengecek segala rasio-rasio yang ada dalam suatu perusahaan itu. Jadi rasio-rasio fundamental yang ada suatu perusahaan. Sebelum kita membeli saham, alangkah baiknya kita melihat dari case start-nya terlebih dahulu gitu. Jadi ini tuh menampilkan beberapa data dari suatu perusahaan nih, teman-teman semuanya. Beberapa rasio. Mungkin kita langsung aja ke contohnya gitu teman-teman semuanya. Kita sudah masuk ke website Stockbit yang kita gunakan kali ini. Nah, saya akan mencoba mencari. Pertama, mungkin saya akan cari saham dari Bank BCA atau BBCA kodenya. Cari. Nah, ini sudah muncul BBCA ini suatu saham BCA yang akan kita cari state-nya dan kita teliti apakah kita kaji apakah ini itu ya saham yang berpotensial itu untuk kita beli sahamnya gitu. Nah, ini bisa kita scroll aja ke bawah. Ini adalah neraca keuangannya, itu kenaikan dari sahamnya dari waktu ke waktu gitu teman-teman, real time. Nah, ini kita lihat sini ada Steam, Paystart, Analis, Finance, Bunda, dan lain sebagainya. Ini kita langsung pilih aja ke Paystart, namanya Paystart ini. Ini udah ada menu Paystart ya. Nah, itu yang bakal kita lihat itu adalah yang ini juga. Semua adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Saya jelaskan dari yang current valuation. Nah, ini current valuation yang PA relation relation ya current PA relation. Nah, ini adalah suatu rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham dari suatu perusahaan. Nah, rasio ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah saham suatu perusahaan tersebut sudah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Jadi ini bisa jadi yang current PA rasio ini itu digunakan untuk harga saham laba bersih dan per saham ininya itu cocok gitu untuk kita beli gitu. Kita lihat. Nah, ini di sini itu rasionya itu di angka 23,4, jadi ini lumayan bagus karena tidak minus ya teman-teman. Dan ini juga current PE ratio TTM-nya bisa lihat juga di situ ada di sekitar angka 23,66, juga lumayan bagus untuk ukuran saham, sangat bagus loh. Ya, selanjutnya di bawahnya itu ada juga yang namanya IHSG PE ratio. Ini adalah suatu yang ini teman-teman. Ini ada juga. Nah, ini itu digunakan biasanya untuk melihat rasio PE rata-rata dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI selama 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini dapat digunakan untuk sebagai pembanding untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan harga fundamental ya teman-teman. Kita bisa mencocokkannya gitu. Ini kan minus nih, ini harga sahamnya itu juga lumayan minus untuk PE ratio-nya. Jadi untuk harga saham ini tidak sesuai dengan apa yang dihargai oleh BI yang dipatokin oleh BI atau sebenarnya dalam efek Indonesia. Ini adalah ininya. Kita lihat ini sangat turun dari awalnya ini bulan Juli itu di angka yang lumayan tinggi, dan dari bulan Agustus sampai dengan bulan saat ini bulan Desember ini mengalami penurunan untuk nilai PI.
untuk rasio dari TTM-nya gitu, dari IHSG, rasio TTM itu mengalami penurunan gitu, teman-teman. Kita balik lagi, selanjutnya juga ada yang namanya earning yield. Nah, ini earning yield TTM ini itu berguna untuk membandingkan rasio dividen saham atau DPS, dividen per sahamnya, dengan harga saham saat ini. Jadi kita bisa membandingkan dividennya. Karena rasio ini juga digunakan untuk menilai seberapa besar dividen yang akan diterima oleh para investor jika mereka membeli saham perusahaan tersebut, itu teman-teman. Jadi gini untuk melihat rasionya. Jadi berapa sih dividen yang kita dapat jika kita membeli saham ini? Nah, itu jika kita membeli BCA, kita akan mendapatkan dividennya itu atau selisihnya itu sekitar 4,23% dari nilai saham yang kita punya di BCA. Jadi dapatnya itu sekitar 4,23% untuk dividen dari yield dari TTM ini gitu. Ini juga ada current price sale. Ini current price sale ini. Nah, current price sale ini itu digunakan untuk rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan pendapatan bersih per saham atau BPS perusahaan gitu, teman-teman. Jadi rasio ini itu digunakan untuk menilai apakah saham perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan nilai fundamentalnya gitu. Jadi bisa terlihat apakah sahamnya itu sudah sesuai dengan nilai fundamental atau tidak itu di current price sale ya. Jadi penjual saat ini itu sesuai atau tidak. Nah, ini di angka 11 ini itu lumayan sesuai untuk ininya, dan ini juga lumayan sesuai juga di bagian itu ya. Selanjutnya itu ada current price to book. Nah, ini ada suatu rasio membandingkan harga saham saat ini. Yang ini teman-teman. Membandingkan harga saham saat ini itu dengan nilai buku per sahamnya atau BVPS perusahaan. Rasio ini itu dapat digunakan juga untuk menilai apakah harga saham tersebut, suatu perusahaan tersebut itu sesuai dengan nilai fundamental. Jadi kita berpatokan dengan nilai fundamental di BI tersebut gitu. Tuh. Nah, itu juga banyak yang bisa kita lihat di sini juga. Banyak sekali itu. Framework ininya, dari market rank-nya juga kelihatan di sini. Ada banyak banget gitu. Dividennya yang tadi dijelasin juga ada. Di sini lihat dividennya, cash flow-nya juga bisa terlihat. Untuk stock up-nya kita bisa lihat di sini juga. Nah, untuk ini juga ada profitability. Profitability ini itu kita akan membahas dari yang ini, gross point margin quarter. Di bagian profitability ini adalah suatu rasio yang membandingkan laba kotor suatu perusahaan dengan pendapatan bersih dari suatu perusahaan. Nah, rasio ini tuh dapat digunakan untuk menilai seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut dari penjualan produk ataupun jasanya. Jadi kita bisa melihat di bagian ini gross profit margin. Ini per quarter ya ini teman-teman lihatnya. Seberapa besar sih keuntungan yang ada dari suatu perusahaan atau jasa ini. Kita lihat dari BCA ini juga lumayan besar keuntungannya. Kita lihat. Untuk keuntungannya juga lumayan besar. Nih, dan keuntungannya juga itu naik terus ya teman-teman. Tapi yang ini nih, keuntungannya itu mulai dari bulan Januari tahun lalu itu sekitar 90% keuntungannya. Tapi sekarang itu sedang mengalami penurunan ya teman-teman. Dan per hari ini itu di angka 87,83 di sisi. Ini kalau kita lihat, ini BCA ini untuk keuntungan mereka dari suatu produk ini atau jasa BCA ini
itu mengalami penurunan dari bulan Januari tahun ini 2023 hingga bulan Desember ini. Saat ini itu mengalami penurunan yang lumayan terlihat. Sebenarnya tidak banyak juga, penurunan hanya 3%, tapi lumayan besar jika lihat selisihnya, teman-teman. Nah, balik lagi, yaitu ada operating profit margin. Ini datanya sama untuk per kuartal juga. Nah, ini itu untuk melihat rasio yang bandingkan laba operasi perusahaan dengan pendapatan bersih perusahaan. Nah, rasio ini itu dapat digunakan untuk menilai seberapa besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dari kegiatan operasinya. Jadi kita juga bisa melihat keuntungannya seberapa besar dari kegiatan operasinya, itu di nilai operating ini 55% dapat keuntungannya. Jika kalian mau lihat, kita bisa langsung ke sini juga. Bisa lihat juga itu mengalami penurunan atau kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Kita scroll aja ke bawah. Nah, ini itu dari bulan Januari. Itu tertingginya itu di bulan Januari di angka 62%. Nah, sempat turun di bulan April hingga ke angka 54%. Ini bulan April sekitar 55%. Dan naik lagi di bulan Juni, dan akhirnya hingga sekarang, dari bulan Oktober hingga sekarang itu masih stuck di 55,84%. Jadi emang lagi mengalami penurunan untuk pendapatan dari BCA ini. Dan untuk net profit marginnya itu sekitar itu untuk net profit margin ini adalah rasio untuk membandingkan laba bersih perusahaan dengan pendapatan bersih perusahaan. Jadi laba bersihnya ini dibandingkan lagi dengan pendapatan bersih, dirasiokan, dan rasio ini dapat digunakan untuk menilai seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita bisa lihatnya keuntungan aslinya itu di sini. Nah, keuntungannya itu yang aslinya itu adalah 45,14% untuk di BCA ini, teman-teman. Nah, itu. Terus kita akan melihat lagi yang retro. Itu, teman-teman. Kalau lebihnya untuk case satu itu kayak gitu. Nah, kita bakal mengkaji dua jenis juga di solvency ini. Kita bisa lihat. Nah, ini itu yang pertama adalah current ratio. Nah, ini adalah rasio yang membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai apakah perusahaan tersebut memiliki cukup aset untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Jadi kita melihat apakah asetnya itu sama dengan yang aslinya gitu. Ini tuh sekarang tidak diketahui karena mereka mungkin tidak memberikan ininya untuk kita lihat gitu, teman-teman. Tidak ada untuk membaca ini. Bisa kita juga di situ ada untuk aset-asetnya, kita bisa di bagian yang solve ini. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut juga ke bagian dividen ya, teman-teman. Dividen ini juga itu singkatnya adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, dividen yield, bahas dividen yield. Nah, yang ini, dividen yield, ini adalah, kan kita udah tahu semua, dividen itu adalah pembagian keuntungan atau risiko keuntungan dari pemegang saham. Nah, dividen yield ini adalah rasio yang membandingkan dividen per saham atau DPS dengan harga saham saat ini. Nah, rasio ini itu dapat digunakan
untuk menilai seberapa besar dividen yang akan diterima oleh investor jika mereka membeli saham perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini bagian ini dividennya dan perbandingannya dengan saham saat ini gitu, DPS dan saham saat ini Malaysia. Nah, ini kita dari bulan Januari ini tuh di angka 1,8% turun dan naik hingga di bulan sekarang ini lumayan naik walaupun sedang ada penurunan mungkin di bulan Januari itu akan menurun lagi dan akan naik lagi di bulan April tahun depan gitu kita dari tabel ini itu teman-teman. Jadi ini ada naik dan turunnya sekarang lagi masa yang lumayan bagus untuk dividennya tuh. Nah, jadi kesimpulan dari fitur case stat ini itu adalah case stat ini adalah merupakan fitur yang sangat bermanfaat bagi kita, para investor yang ingin melakukan analisis fundamental saham. Fitur ini juga dapat membantu investor untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara lebih mendetail, teman-teman. Jadi kita bisa melihat juga kinerja-kinerja dari perusahaan-perusahaan yang kita mau, tidak hanya BCA, ini juga banyak, bisa Gotoh dan lain sebagainya. Tinggal kalian ketik aja di sini kode sahamnya. Misal kayak contohnya Gotoh juga kita bisa lihat di sini atau Google Tokopedia ini Gotoh Tokopedia kayak coba di sini ada tinggal kita ketik di sini nanti akan muncul case nya gitu teman-teman. Ini itu sangat berguna bagi kita para investor yang ingin melakukan investasi. Jadi sebelum melakukan investasi kita bisa melihat dulu apakah ini sangat berpenting untuk kita melakukan investasi di saham mereka gitu teman-teman. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai case start ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih.